Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Godly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan atau mengisahkan seputar Nabi dan Rasul. Tapi kali ini kita akan membahas seputaran yaitu David dan Goliat. Nah, jadi seperti apa ya David dan Goliat ini? Dan ternyata ini berhubungan dengan seorang nabi dan rasul yang wajib diketahui dalam Islam. Kali ini kita akan membahas seputar Nabi Daud alaihissalam. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Kepemimpinan Yusha bin Nun itu mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusha bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat, akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Pada suatu hari mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk minta petunjuk. "Wahai Samuel," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita berperang melawan penjajah. Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah, kalian justru tidak mau berangkat berperang," kata Nabi Samuel. Seperti itu ya menjawabnya. "Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas," kata mereka. "Kita tidak mau menderita lebih lama lagi. Kita harus menegakkan agama Allah." Karena didesak oleh kaumnya, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Nabi Samuel, mereka justru menolak karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, malah bisa digolongkan orang miskin. Nabi Samuel kemudian menjelaskan bahwa walaupun Talut itu petani biasa, namun ia pandai strategi perang. Tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka pun mau menerima Talut sebagai raja mereka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Jalut dan Daud, atau disinilah awal mula kisah David dan Goliat. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya, itu ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang bernama Daud. Nah, ini dia ya. Bernama Daud. Jadi ada salah seorang ini dalam barisan tentara Talut itu bernama Daud, atau kita sebut saja yang biasa disebut dengan istilah David ya di sini ya. Ia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan, ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya. Daud ini hanya menyertai kedua kakaknya saja, jadi tidak tampil di barisan depannya. Tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus, dialah yang melayani dan menyiapkannya. Jadi Daud ini hanya bertugas untuk menyiapkan makanan saja ya, atau minuman saja ketika kakaknya kelaparan dan kehausan. Jadi benar-benar tidak ikut perang sama sekali di barisan depan. Tentara Talut sebenarnya tidak seberapa banyak, jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut, sang penindas.
Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Nah, ini dia ya, yaitu namanya Jalut atau biasa kita sebut dengan Goliat itu ini. Jadi sangat tubuh besar, raksasa ya, petindas yang sangat kejam. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Nah, itu dia doa Talut ya saat akan berperang menghadapi tentara Jalut. Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka. Akhirnya Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Walaupun tentara Talut hanya sedikit ya, tapi keberanian mereka sungguh patut diapresiasi ya, karena mereka akhirnya mampu memporak-porandakan tentara Jalut yang lebih banyak daripada tentara Talut ini. Nah, tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Nah, jadi tinggal Jalut ya, atau si Goliat ini ya yang bertubuh besar dan beberapa pengawalnya saja yang tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Ternyata tentara Talut ini tidak berani ya untuk berhadapan dengan raksasa besar itu ya, atau sang Goliat ini ya yang sangat besar itu. Lalu diumumkannya oleh Talut bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut maka ia akan diambil sebagai menantu. Nah, jadi Talut pun mengumumkan bahwa siapa saja yang berani menghadapi Jalut ya yang bertubuh besar ini nanti akan diangkat sebagai menantu. Tentu saja mendapatkan tempat yang bagus ya nantinya di kerajaan. Nah, tidak disangka dan diduga Daud yang masih remaja tampil ke depan dan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Nah, di sinilah ya. Mula-mula Talut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut? Namun setelah didesak oleh Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Nah, ini dia ya, anak yang masih muda yang masih belia. Nah, maka di sinilah dia terjadilah pertempuran yang namanya David melawan Goliat ini ya, dimana Daud ini hanya bertubuh kecil, jadi disebutnya adalah David, sementara Jalut ini adalah bertubuh besar dan raksasa. Nah, di sinilah disebutnya pertempuran antara David melawan Goliat. Tentu saja adalah pertarungan yang tidak seimbang. Nah, jadi di sini sejarahnya orang sering menyebut David dan Goliat. Dari kejauhan, Talut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong, ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakiti hati. Kemudian tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam, senjatanya hanya seketepel ya. Jadi dia tidak membawa senjata tajam, pedang atau apapun, dia hanya membawa sebuah ketepel ya di tangannya. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud. Namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Nah, ini adalah kelincahan Daud di sini. Pada suatu kesempatan, Daud
berhasil melayangkan peluru batu ke tepelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Nah, di sini akhirnya Daud pun berhasil ya menembakkan ke tepelnya ya, tepat di antara kedua mata Jalut. Akhirnya Jalut pun berteriak keras, roboh dan dahi pecah dan kemudian mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat sebagai menantu Raja Tolut, dijodohkan dengan anak Tolut yang bernama Mikial. Nah, inilah dia. Akhirnya disebut dengan David versus Goliat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya disinilah pemenangnya adalah seorang David dengan kelincahannya dan dengan kecerdikannya. Akhirnya David ini dapat mengalahkan Goliat. Nah, inilah dia sejarah David dan Goliat yang sering disebut-sebut dalam sebuah pertarungan. Oke, kita lanjut dengan Daud menjadi raja. Di samping menjadi ratu, Raja Daud juga diangkat sebagai penasihatnya. Dia dihormati semua orang, bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Daud daripada Tolut. Hal ini membuat Tolut iri hati. Ia berusaha mencerahkan Daud ke medan perang yang sulit. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena Daud ini akhirnya sukses ya, sampai Talut pun iri hati atau merasa cemburu ya kepada Daud ini karena dengan kesuksesannya Daud ini. Talut makin merasa iri dan sakit hati atas kepopuleran Daud di mata rakyatnya. Ia terus mencoba membunuh dan menyingkirkan Daud dengan berbagai cara, namun selalu menemui kegagalan. Daud dilindungi Allah. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Talut tewas. Nah, akhirnya berperang ya antara Daud melawan Talut ini. Sempat terjadinya peperangan, dinamakannya mungkin perang saudara. Setelah Talut mati dan putra mahkoranya juga mati dalam pertempuran melawan orang-orang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai Raja Israel. Nah, disebutnya King David ya. Akhirnya menjadi gelar King David atau King Daud di sini ya, Raja Daud atau Raja David yang biasa dikenal ini. Yang dalam istilah Islam namanya Daud. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diistimewakan Allah yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud pada waktu pagi, siang, dan malam. Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Daud. Cara Nabi Daud mengatur hari-harinya. Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 4 bagian. Sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi. Nah, Nabi Daud juga sering berpuasa ya. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi sehari puasa, sehari 3. Yang disebut dengan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak, seperti itu ya, selang-seling. Jadi peringatan Allah kepada Nabi Daud. Para nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan. Jika ia bermasalah, maka Allah segera memperingatkannya. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud. Ia mempunyai istri 99 orang. Daud ini mempunyai istri 99 orang. Memang pada masa itu tidak ada pembatasan bagi seorang lelaki untuk memiliki beberapa orang istri, terlebih bagi seorang raja.
Kemudian Nabi Daud ingin menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang. Nah, sudah 99 orang menjadi 100 orang. Pada suatu hari datanglah 2 orang lelaki mengadu kepada Nabi Daud. Saudaraku, ini mempunyai kambing 99 ekor, sedang aku hanya memiliki seekor. Tetapi ia menuntut untuk mendesakku agar kambingku yang hanya seekor itu kuserahkan kepadanya, supaya kambingnya genap 100 ekor. Ia membawa berbagai alasan yang tak bisa kubantah, karena aku tak pandai berdebat. Benarkah ucapan saudaramu itu? Tanya Nabi Daud kepada pria lainnya. Benar, jawab pria itu. Jika demikian halnya, kata Daud dengan marah, maka saudaramu telah berbuat zalim. Aku tidak akan membiarkanmu meneruskan perbuatanmu yang semena-mena itu, atau engkau akan mendapat hukuman pukulan pada wajah dan hidungmu. Hai Daud, kata lelaki itu, sebenarnya engkaulah yang pantas mendapat hukuman yang kau ancamkan kepadaku itu. Bukankah engkau telah mempunyai 99 istri, tetapi kenapa kau masih menyunting lagi seorang gadis yang sudah bertunangan dengan pemuda yang menjadi anggota tentaramu sendiri? Padahal pemuda itu setia dan berbakti kepadamu. Nabi Daud kemudian tercengang mendengar ucapan pria tegas dan berani itu. Ia berpikir keras, siapakah sesungguhnya kedua pria yang berani itu? Mendadak kedua pria itu hilang lenyap tanpa bekas. Akhirnya tiba-tiba lenyap. Taulah Nabi Daud bahwa ia telah diperingatkan Allah melalui malaikatnya. Akhirnya ia segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah, dan Allah menerima tobatnya. Jadi pria yang datang menelpon itu adalah ternyata wujud dari malaikat yang menyamar menjadi manusia. Seperti itu. Mujizat Nabi Daud. Di antaranya yaitu dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah. Besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Nah, ini salah satu mujizat Nabi Daud, dapat melunakkan besi. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Jenis batu ini membuat pemakainya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu sekali. Sedang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya adalah Kitab Zabur, yang berisikan pelajaran, peringatan, dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Asal-usul Baitul Maqdis. Pada suatu hari, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya, yaitu Sulaiman, untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis. Nah, sebenarnya awal mula Baitul Maqdis yang dibuat oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, demikianlah ya untuk kisah atau cerita dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini dia cerita atau kisah di balik David dan Goliat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini agar terus bisa memberikan kisah-kisah atau cerita-cerita yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.